Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rohim. Saya dari Prodi AS semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Keluarga Internasional, yang mana temanya adalah perbuatan melanggar hukum keluarga internasional. Langsung saja. Perbuatan melanggar hukum dalam konteks hukum keluarga internasional mengacu pada segala tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan norma dan prinsip hukum yang diakui secara internasional, serta merugikan hak fundamental individu dan pihak lain yang terkait dalam hubungan keluarga. Ciri-cirinya yaitu melanggar hak-hak fundamental individu. Hak atas perkawinan, perbuatan yang menghalangi seseorang untuk menikah secara sah, memaksakan perkawinan, atau mengancam stabilitas perkawinan seperti poligami, kawin paksa, dan perkawinan di bawah umur. Hak asuh anak, perbuatan yang merampas hak asuh anak secara tidak sah, melantarkan anak atau mengabaikan kewajiban mengasuh anak. Hak nafkah, perbuatan yang melanggar kewajiban untuk memberikan nafkah kepada pasangan atau anak seperti tidak membayar nafkah, menyembunyikan harta, atau menipu dalam pembagian harta bersama. Yang selanjutnya yaitu hak atas perlindungan dari kekerasan. Perbuatan melakukan kekerasan fisik, seksual, atau emosional terhadap anggota keluarga seperti penganiayaan, pelecehan, dan pelantaran. Bertentangan dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku. Norma dan prinsip hukum internasional, perbuatan yang melanggar konvensi internasional tentang hak asasi manusia, hak anak dan perempuan seperti konvensi hak anak dan konferensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Norma dan prinsip hukum nasional, perbuatan melanggar hukum perkawinan, hukum asuh anak, dan hukum pelindungan anak di negara asal maupun di negara tempat tinggal individu, menimbulkan kerugian bagi pihak lain, kerugian fisik, luka-luka, cacat fisik, atau kematian akibat kekerasan dalam keluarga, kerugian psikologis, trauma, depresi, kecemasan, dan stres akibat kekerasan, mengabaikan atau pelanggaran hak-hak fundamental lainnya. Kerugian finansial, kehilangan penghasilan, biaya pengobatan, dan biaya hukum akibat penceraian, perselisihan hak asuh anak, atau pelanggaran kewajiban nafkah. Contoh perbuatan melanggar hukum keluarga internasional seperti penculikan anak, pernikahan di bawah umur, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian anak, penipuan dalam perkawinan. Contoh kasus perbuatan melanggar hukum keluarga internasional dalam pelanggaran terkait perkawinan. Kasus poligami di negara yang melarang poligami seperti Indonesia, pernikahan poligami dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Contohnya kasus poligami yang dilakukan oleh seorang pejabat di Indonesia yang memicu protes dari masyarakat dan berujung pada proses hukum. Kasus perkawinan di bawah umur. Pernikahan anak di bawah umur usia legal yang ditentukan oleh hukum merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Contohnya kasus pernikahan anak perempuan di negara-negara berkembang yang dipaksa menikah karena kemiskinan atau tradisi. Contoh yang selanjutnya yaitu kasus perkawinan paksa. Memaksakan seorang untuk menikah tanpa persetujuannya merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan termasuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum keluarga internasional. Contohnya kasus pernikahan paksa yang terjadi di negara-negara dengan budaya patriarki yang kuat.
Yang selanjutnya yaitu kasus penipuan, menikah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya seperti kewarganegaraan merupakan tindakan penipuan dari melanggar hukum. Contoh yang selanjutnya yaitu kasus pelantaran pasangan, meninggalkan pasangan tanpa memberikan nafkah atau dukungan emosional merupakan pelanggaran kewajiban perkawinan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Contoh kasus pelantaran pasangan yaitu kasus pelantaran istri oleh suaminya yang membuatnya harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anak mereka. Lalu pelanggaran hak asuh anak. Tadi kan pelanggaran terkait di perkawinan. Sekarang hak asuh anak. Contohnya kasus penculikan anak, kasus perebutan hak asuh anak, kasus pelantaran anak, kasus mengabaikan hak asuh anak. Itu adalah terkait pelanggaran hukum hak asuh anak. Yang selanjutnya yaitu pelanggaran terkait kewajiban nafkah. Yang seterusnya pelanggaran terkait kekerasan dalam rumah tangga. Itu adalah contoh-contoh pelanggaran hukum keluarga. Dan ada beberapa dampak negatif perbuatan melanggar hukum keluarga internasional. Yang pertama yaitu dampak terhadap anak. Yang kedua dampak terhadap perempuan. Yang nomor tiga dampak terhadap individu lainnya atau orang lain di sekitarnya. Yang empat dampak terhadap hubungan antar negara. Jadi saya akan menjelaskan tentang dampak terhadap hubungan antar negara. Konflik diplomatik, pelanggaran hukum keluarga internasional yang melibatkan warga negara dari dua atau lebih negara dapat memicu konflik diplomatik antara negara-negara tersebut. Hal ini dapat merusak hubungan bilateral dan multilateral antara negara. Terganggunya kerjasama internasional, pelanggaran hukum keluarga internasional dapat mengganggu kerjasama internasional dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, dan penegakan hukum. Hal ini dapat menghambat kemajuan global dan membahayakan stabilitas internasional. Yang selanjutnya hilangnya kepercayaan antar negara. Pelanggaran hukum keluarga internasional dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan antar negara dan melemahkan kerjasama internasional dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Hal ini dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih berbahaya dan tidak stabil. Itu adalah dampak apabila kita melanggar hukum keluarga internasional. Bisa memutus tali persilaturahmian antara negara orang lain. Pentingnya mencegah dan mengulangi perbuatan melanggar hukum keluarga internasional. Dampak negatif dari pelanggaran hukum keluarga internasional sangatlah luas dan kompleks. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah yang efektif mencegah dan mengulangi perbuatan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, hukum keluarga internasional, memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum tingkat nasional internasional, meningkatkan kerjasama antar negara dalam mencegah dan mengulangi pelanggaran hukum keluarga internasional, memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban pelanggaran hukum keluarga internasional. Dengan upaya kerjasama, kita dapat menciptakan dunia lebih aman dan adil dan semua orang di mana hak-hak asasi manusia, hukum keluarga internasional dihormati dan dilindungi. Dan cara yang selanjutnya yaitu cara mencegah terjadinya pelanggaran hukum keluarga internasional. Barusan sudah dijelaskan sebagian. Yang lebih rinci adalah yang pertama, permasalahan pelanggaran hukum keluarga internasional kian kompleks dan membutuhkan solusi komprehensif
Berikut beberapa cara dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Yang pertama, edukasi hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia, hukum keluarga internasional, dan konsekuensi dari pelanggarannya. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program edukasi seperti sosialisasi penyuluhan hukum, dilakukan komunitas sekolah dan tempat-tempat umum lainnya seperti seminar hukum itu dapat memberikan edukasi hukum. Yang selanjutnya yaitu harmonisasi regulasi antar negara. Yang nomor 3, penguatan peran lembaga terkait, meningkatkan kapasitas dari koordinasi antar lembaga dan menangani kasus keluarga internasional seperti Kementerian Luar Negeri, lembaga penegak hukum, membangun sistem dan data informasi terintegrasi antar lembaga untuk memudahkan koordinasi dan penanganan kasus, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lembaga-lembaga terkait melalui pelatihan dan pendidikan. Jadi, intinya, perbuatan melanggar hukum dalam bidang hukum keluarga internasional merupakan isu krusial yang kompleks dan multimediasi. Dampak negatifnya dapat dirasakan oleh individu, keluarga, dan masyarakat secara luas, bahkan dapat memicu konflik antar negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran tersebut. Edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, hukum keluarga internasional, dan konsekuensi dari pelanggarannya. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi formal dan informal seperti sosialisasi, seminar, dan workshop. Harmonisasi regulasi penyelesaian peraturan perundang-undangan nasional dengan norma prinsip hukum keluarga internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi undang-undang, ratifikasi konvensi internasional, dan harmonisasi regulasi antar negara. Baik, cukup dari sini presentasi saya. Semoga apa yang dikatakan saya ini bermanfaat kepada kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.